Di announce. Hei generasi putri, wallahi ustadi punten ustad, wallahi anak nggak suka film-film ini ustad. Anak nggak pernah nonton. Biasanya emak-emak yang suka nonton film ini ya. Dan antum pasti pernah mendengar ada karakter vokal ketika Bisma melawan sang guru Parasurama. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Al-Mizan Putri lagi ya. Iya sekarang iya. Ngasuh saya hari ini. Antum pasti pernah mendengar ada karakter vokal dan muncul suara ini. Astagfirullahaladzim, ada apa? Belum selesai. Hei putri, you pasti pernah mendengar ada karakter vokal ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada orang Mataram yang bertanya, "Hai Mas Chandra, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari kau ngomongnya kayak gitu?" Anak istighfar di situ kawan. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, "Aku ingin beli odol." Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua tuh nanti kasirnya. Udah jam 9. MC, masih ada waktu saya bicara? Apa? Antum ngomong apa? Antum masih semangat? Terus kan? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kawan ya. Jadi ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Ustazah, ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Khatib ala hasabi uqulihim. Khatib ala hasabil mukhatab. Kalau bicara sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Tadi pagi anak bicaranya nggak kayak gini loh nak. Malam ini anak bicara depan generasi putri yang limbik kanannya lebih dominan daripada limbik kirinya. Ini cocok untuk para guru yang berkarakter, yang bisa menghipnos studentnya karena menyesuaikan dan masuk kecerdasan otaknya. Andai kan hari ini Anda ketemu dengan antum, minggu depan Anda tampil memotivasi generasi anak-anak TK sejabodetabek. Anda nggak mungkin kayak gini ngomongnya. Pasti Anda bilang, apa kabar saya hari ini gitu. Anak-anak Al-Mizan Putra mana mau digitukan kawan. Coba deh. Khatib al-hasabil mukhatab. Gak mungkin depan anak Al-Mizan Putra, yang kumisnya tipis-tipis Khatib al-hasabil mukhatab. Jadi hari ini Anda bicara menyesuaikan dengan mukhatabah yang ada depan kami hari ini. Bismillah, kita mulai segmen berikutnya. Ada mikrofon, pakai mikrofon aja saja. Kita standby. Bismillah. 102.7 silakan standby. Ada tulisan menarik di sini. Ini dia. Tenang. Pegang mikrofonnya kah? Oke, standby. Pegang mikrofonnya, duduk dengan tegak. Assalamualaikum. Saya tunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Hari apa? Assalamualaikum. Anti adalah orang ke-216 setelah Al-Mizan Putra. Yang ketika Anda jawab salam, Anda tanyakan salam. Dan dia menjawabnya dengan Assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Itu yang saya maksud dead hypno. Setelah Makassar, Al-Mizan Putra. Kalau dia nggak fokus, enzimnya akan berubah. Sampai kapanpun Anda Assalamualaikum, maka anti pun akan Assalamualaikum juga. And then you answer my question here. Assalamualaikum. Namanya siapa nak? Anak panggil siapa?
Kelas berapa nah? Kelas 5. Agak dekatkan mikrofonnya. Standby kah? Silakan dibaca. Thank you kak. Kasihkan mikrofon ke belakangnya. Yang di belakang rame banget. Ada yang baca ayat kursi di sini. Anda pinjam mikrofon. Izin Ustaz. Bismillah. Ustaz ya, kalau udah kayak gini antum gak mungkin mereka ngantuk Ustaz. Pasti yang di belakang, untung kita di belakang hari ini ya. Kasih ke belakangnya. Tenang kah? Kenapa duduk menjadi kayak gitu kawan? Kasih ke dia kak, kasih ke dia. Kasih ke dia. Hold microphone, pegang mikrofonnya. Standby nah. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana nah? Pandeglang. Katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Amazing, I like it. Silakan dibaca. Terima kasih, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pinjam mikrofonnya. Tepuk tangan buat dua pembicara hari ini. Setiap karakter generasi santri itu unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara antunna yang duduk depan kami, itu otak kananmu lebih kuat dibandingkan otak kirinya. Punten ustaz-ustazah, ada di antara anda yang duduk depan kami, otak kiri anda ada yang dominan 70%. Termasuk santri-santri yang di Al-Mizan Putri 3 hari ini pun sama Al-Mizan 3. Antum pun ada yang di zona lingkaran yang lebih kuat dibandingkan yang di kirinya. Kalau antum mengatakan, "Hai Pak Happy Chandra, janganlah kau sok tahu. Dari mana kau bisa tahu karakter kami sedangkan kau baru pertama kali datang ke Al-Mizan Putri?" Anda bisa paham karakter anda itu dari cara duduk dan sorotan mata. Pasti yang lagi menginginkan cipta langsung bangun. Astagfirullahaladzim. Allah itu menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya dia lemah. Ana orang otak kanan Ustadi, ketika dites oleh Kak Seto pakar parenting, ana orang otak kanan. Ana itu sering ngomong kayak gini, Ustaz Gias ini orang otak kanan, orang kreatif. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Istri ana orang otak kiri Ustaz, pendiam, jangan bicara. Kalau anak orang otak kanan suka ngobrol kayak gini kiai, istri anak pendiam, jarang bicara. Atau bisa bayangkan kalau kami karakternya sama, anak orang otak kanan, istri anak otak kanan. Anak motivator, istri anak juga motivator. Antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain itu. Berarti azwaja, berpasang-pasangan. Ustadz, ustadzah masuk ke zona mereka. Mereka karakternya azwaja, tidak mungkin sama. Tidak mungkin satu kelas zonanya otak kanan semua. Pasti bakal ramai banget. Kiamat kubur akan terjadi di sini. Dan tidak mungkin satu kelas otak kiri semua. Pendiam, sepi banget kelas itu. Semua menginginkan cinta. Berarti apa kesimpulannya? Antum lihat gambar berikutnya. Anak-anak putra tadi fokus di segmen ketiga ini karena setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Yang di kanan kami silakan tebak, layarnya, screennya sangat jelas di sini. Sayap kanan kami ini gambar apa nak? Silet laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet itu adalah tajam kawan, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Silet juga sama. Begitu juga sayap kiri kami. Ini gambar apa nak? Kapak. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan itu pohon bisa tumbang kawan. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya Anda belum pernah dengar. Dulu di Gontor kan ada santri melanggar dan dibotang pakai kapak.
Gara-gara satu slide ini nak, hei generasi putri, tadi generasi putra dan ada bagian juga dari Al-Mizan 3, semuanya fokus di aula hanya untuk melatih sebagaimana titik fokusnya. Anak-anak UI jurusan komunikasi hari itu sebelum pandemi mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Anak-anak Padang merapat semua, anak-anak dari kampus Sumatera Utara merapat hanya untuk apa? Mencari karakternya, otak kanan yang kuat atau otak kiri, limbik kanannya atau limbik kiri. Dengan cara apa? Selama 2 jam mereka fokus di situ mengangkat kedua tangannya. Selama 2 jam dari tangan itu akan nampak sebuah filosofi yang dahsyat. Apa itu nak? Mengangkat kedua tangan menunjukkan generasi yang semangat. Dia sehat, cerdas, terampil dan ceria. Buktikan di Al-Mizan Putri hari ini dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, mulai. 1.400 tangan hari ini nak. Kita fokus. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tetapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Yang salah maju ke depan. Mulai. Siap ya? Hei generasi putri, mulai. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Ada di antara antum yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullah. Gak perlu datang ke UI, cukup di sini antum salah. Tidak ada orang yang tahu kalau kau salah kecuali kami yang di depan. Tapi ketika setelah zuhur mereka berkumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka latihan applause hypnotic. Applause hypnotic adalah bagian dari smart communication. Applause itu artinya adalah tepuk tangan sister. Dan antum posisikan hanya mau tepuk tangan sebelum segmen keempat. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Al-Mizan, selamat pagi. Antum masih ragu-ragu, selamat pagi. Masih ragu-ragu, hanya 45%, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Antum masih aman. Dan ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering tes. Tes 1 2. Oke. Tes 1 2 3. Oke. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran, kawan. Jangan sampai gagal ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Ingat Al-Mizan Putri, ketika selamat malam, no applause. Latih auditorimu, latih visualmu. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya kah? Antum fokus banget. Kita coba ya, sayap kiri, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Kita mulai ya, sayap kanan. Udah ready? Baik. Oke. Sampai mana tadi? Asik loh. Oh iya, sob ulang ini. Siap ya? Tadi Kak buka tutup, nggak ada orang tahu kalau kau salah. Tapi di sini jangan sampai yang lain diem, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia Kak. Standby. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat siang,
Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Ada yang tepuk semakin pelan karena takut salah betul. Selamat pagi, selamat malam. Allahu Akbar. Ya salam. Pecah hari ini ya. Allah Rabbi. Kita menuju ke segmen berikutnya. Tapi sebelumnya, Anda minta tanpa menggunakan dasar warna merah. Siapa yang berani maju ke depan, Anda kasih reward untuk dia. Tadi kakak kita mungkin ada beberapa orang yang di zona putra. Silakan Putri, Anda hitung 5 mundur sebelum kami merapat ke pondok yang lain besok pagi. 5, 4, 3, 2. Waktunya sudah hampir habis. 3, 2. Ada? 6. Anti. Sini anti. 6 anti. Standby di sini. Anti adalah orang yang pertama di zona putri hari ini yang bicara, pegang mikrofon dengan baik. Bismillah. Yang pertama, yang tampil ke depan, peganglah mikrofon dengan seperti ini. Tidak seperti ini, suaranya over dan tidak enak didengar. But like this. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 yang dia laporan reportasenya seperti ini. Dilaporkan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang seperti ini, tapi seperti ini. Pegang mikrofon dengan baik, oke kan? Yang kedua, andaikan mikrofon mati, Anda nggak mau ada generasi Al-Mizan Putri menuju 30 tahun usianya. Tak ada yang ketika ini mikrofon mati, antum ngeceknya dan kau tiup-tiup itu mikrofon. Masih ada nggak ya? Antum dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon, kawan. Tes mikrofon dengan baik like this lah. Tes. Pegang mikrofonnya. Bismillah, lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Introduce yourself dengan efektif, efisien. La tabdir kalam. Kata-kata yang gak mubazir. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Bicara efektif, efisien. Saya ulangi. Ustaz, semua mata melototin ana hari ini. Tenang gak ya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Lihat kamera, 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Nuralita dari Bandar Lampung. Bismillah, standby kak, pinjam mikrofonnya. Kalau dia nervous akan terjadi seperti di tempat yang lain. Ada yang ketika maju ke depan dan dia mengatakan, Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Oke kak, pernah jadi MC nah? Belum pernah. You pas 5 belum pernah jadi MC. Pas berapa dah? Selama 4 tahun belum pernah jadi MC. Ini pertama kali tampil di panggung di depan semua orang. Enggak pernah. Iya, enggak pernah. You MC hari ini siap kah? Standby kah? Lihat ke depan. Sebelum antum MC hari ini, saatnya antum jawab pertanyaan kami. Siap kah ya? Standby. Nah, acara hari ini judulnya apa? Tenang kawan, tenang. Antum masih ingat gak Ustaz Gias? Tadi ada anak dari Al-Mizan 3 kelas 1 ya, dia maju ke depan. Nah, namanya Iqbal. Nah, hari ini judulnya apa? Dia lihat ke belakang. Itu sangat lucu banget. Habis itu dia baca, itu Grand Smart Motivation. Anak nggak lupa tuh sama Iqbal Ustaz. Unik dia. Motivation. Standby kembali. Pegang mikrofonnya. Nama acaranya apa? Lihat ke depan bersama pembicara. Nama pembicaranya adalah Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Ana agak khawatir terjadi seperti di Gontor Putri. Dia maju ke depan. Siapa nama pembicaranya? Happy Chandrawati.
harus pakai hijab kalau kayak gitu. Masa harus akekah lagi Ustaz? Ayo kita mau udah keren. Siap ya Kak ya? Standby nah. Kak, ini skrip MC yang kami pakai ketika acara G20 di Bali kemarin. You baca hari ini jangan buru-buru. Ketika ada garis miring nah ini, slash ini, berarti bacanya harus ada jeda, jangan buru-buru. Siapkah Bandar Lampung siap? Insyaallah siap. Bismillah. Beri tepuk tangan untuk MC kita hari ini. Mana suaramu kawan? Ana antazir. Hadirin yang kami banggakan untuk lebih khidmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan segala hormat dipersilakan. Boleh tepuk tangan untuk Bandar Lampung. Anak tak menilai bagaimana dia membaca. Yang anak respect adalah dia tampil ke depan ditatap oleh ratusan mata hari ini. People, ketika you bicara MC, tak ada lagi MC yang mengatakan sambutan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan Pak Kiai gak maju ke depan gara-gara MC mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, yang dipersilahkan bukan Pak Kiainya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat maju-maju bareng ke depan hari ini. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, kenapa enggak sekalian adapun taplak meja dan buah-buahan? Kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilahkan. Say together. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke nah, nanti kalau jadi MC, jadilah MC yang elegan, influence others. Tepuk tangan untuk Bandar Lampung hari ini. Alhamdulillah, barakallah. Kemana sini? Urusan kita belum selesai. Dia maju ke depan, anak respect, benar-benar respect, karena santri maju ke depan. Buktikan kepada negeri ini, kita live hari ini, bahwa santri pun bisa jadi MC. Ini hanya secari kertas sederhana, tapi 2012 hari itu, ketika kami hadir di Pondok Pesantren Nurul Haramain Lombok, ada seorang santriwati, dia duduk paling belakang, dia mengatakan, Pak Chandra, boleh nggak kami maju ke depan? Semua mata tertuju kepada orang itu, dan dia adalah orang yang nggak pernah tampil di pondoknya. Semua menertawakan dia. Dia maju ke depan dan she has golden voice, keren banget itu suaranya 2012 hari itu. Akhirnya saya kasih sertifikat, saya katakan, nah, kau sekarang banyak yang menertawakanmu. Aku kasih kau sertifikat. Hanya secari kertas sederhana. Dan dia sambil dia berinang air mata sambil mengatakan, Pak Henry Chandra, terima kasih sertifikatnya. Aku ingin belajar MC hari ini. Di mana anak itu sekarang? Saat acara G20 di Bali kemarin, ketika kami MC acara simposium, anak itu mengatakan, Assalamualaikum Ustaz di Kaifal Hal. Anak Toribah yang pernah antum tunjuk beberapa tahun yang lalu di Lombok, dan saya hari ini bertugas sebagai MC di Kementerian BUMN, dan sertifikat yang anak kasihkan beberapa tahun yang lalu itu, sertifikatnya masih dia simpan di loker sebagai bukti dia harus maju menjadi insan yang nafi di rumah. Hari ini anak bilang kepada kau Bandar Lampung, nak, ini sertifikat sederhana nak. Hari ini anak MC kenegaraan di dalam. Lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, MC Islam Negara bisa jadi kakak kita ini yang berawal dari Bandar Lampung, alumni dari Al-Mizan Putri nanti ya. Silakan kirim sertifikatnya. Oke, silakan ambil gambar. Biar viral kita malam ini. Sudah? Oke. Terima kasih. Mau duduk apa di sini? Oke, silakan duduk kembali dan tepuk tangan buat kakak kita dari Bandar Lampung hari ini. Generasi Putri Al-Mizan, banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor. Anda sangat setuju quote yang disampaikan oleh Mudir Hadal Ma'had, bahwa Hadal Ma'had Al-Mizan
adalah bukan hanya timbangan ilmu, tapi di situ ada timbangan amal. Wasilah wahidah li raf'il umam wal nuhudi bihi ila darajati sa'adati wal kamal. Ini generasi Al-Mizan harus generasi Al-Mizan yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Kenapa anak karakter? Anak katakan karakter di 30 menit terakhir anak bicara, Bibo. Karena satu segmen ini membawa antum ke satu titik yang anak nggak sampai di zona putra tadi pagi. Anak tak sampaikan ini di zona putra tadi pagi, tapi anak sampaikan di zona putri hari ini. Ternyata people, ketika acara di Bali hari itu, ketika acara G20 atas izin Sekretariat Negara, kami capture gambar ini dan kami mohon izin untuk men-sharekan ini ke seluruh pondok lembaga dimanapun kami berpijak. Saat itu muncul di giant screen Ustadz-Ustadzah. Dan kami katakan presentase insan berkarakter di beberapa negara. Yang muncul pertama kali di layar itu adalah Amerika Serikat 11,5%. Yang muncul setelah itu yang berkarakternya, lembaga pendidikannya, orang-orangnya setelah Amerika adalah Jepang 10%. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%. Malaysia tetangga kita 2,1%, Singapura 7,2%, dan Indonesia adalah 1,55%. Kalau antum mengatakan, hei Pak Happy Chandra, janganlah kau bermain survei, mana buktinya? Salah satu momentum ketika Mas Menteri berkumpul hari itu di Jakarta Convention Center, Anda melihat satu potret pendidikan di Indonesia. Di situ dimunculkan di screen yang ada di Jakarta Convention Center. Ternyata people, potret pendidikan di Indonesia. Hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Gak enak banget didengarnya, udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat 64 dari 215 masih enak didengar. Kenapa Al-Mizan berdiri tegak sampai usia 30 tahun? Ya kita angkat peringkat ini. Kenapa Al-Mizan terus berkibar benderanya sampai usia 30 tahun? Kita angkat peringkat ini. Kalau antum masih bilang, Pak Happy Chandra, apa seterburuk itu pendidikan di Indonesia? Anda munculkan gambar ini. Beberapa waktu lalu, sebelum kami merapat ke Al-Mizan hari itu, kami diundang oleh satu sekolah namanya El Aitam School di Lokna, Aceh sana. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra, bisa datang ke pondok kami? Nama pondok kami El Aitam School. Ketika nyampe ke Lokna, Allah karim, apa yang terjadi? Kami melihat satu titik, itu sekolah yang jauhnya luar biasa. Ketika itu nyampelah kami ke Lokna, kami lihat tulisan di situ, Welcome to Mr. Happy Chandra. Tapi Welcome to Mr. Happy hilang karena diguyur air hujan. Yang muncul Chandranya doang. Karena dia pakai karton. Di situ anak menunggu direkturnya datang. Saat itu kami mengatakan, mana direkturnya ini? Tiba-tiba direkturnya datang dari sebuah gubuk kecil. Dia berteriak, ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Pak Chandra, saat kau lagi ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman hari itu, santri-santri kami hanya ingin berfoto sebentar ketemu kau, susahnya minta ampun Pak Chandra. Kau keburu dibawa protokol gubernur hari itu. Santri-santri kami pasti akan senang Pak Happy Chandra. Hai Ustaz, mana santrinya? Suaya Pak Happy Chandra. Mereka lagi sholat duha. Anak nunggu mereka hampir 30 menit di bawah gapura itu. Keluarlah santri-santrinya dengan jumlah berapa santri? 5 santri. Tim kami 10 orang. Tim kami lebih banyak daripada santrinya. Allah karim. Ini adalah satu potret yang ketika kami ke sana ada cinta di atas bumi Lokna. Apa itu Pak Happy Chandra? Kami sharekan motivasi depan mereka. Kami mulai bicara, nah, kau ini orang-orang hebat. Suatu saat kau pasti dibanggakan orang tuamu, nah. Suatu saat orang tuamu pasti memelukmu sambil mengatakan, nah, ibumu bangga denganmu, nah. Suatu saat ibunya akan memeluknya sambil mengatakan, nah, ibumu belum bisa baca Al-Quran, tapi kau adalah orang yang aku bangga. Gara-gara anak ngomong seperti itu, Ustaz, ini 2 anak, yang satu orang Lokma, yang satu orang Lok Sumawe. Dia tunjuk-tunjuk anak sambil dia mengatakan, Pak Chandra jahat. Pak Chandra, daripada kau berbicara tentang ibu depan kami, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Happy. Tak ada orang yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Happy. Pak Happy tahu, orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra.
Kami di pesantren ini paling tidak aku bisa memberikan mahkota untuk ibuku yang sudah terseret ombak tsunami hari itu Pak Chandra. Saat gelombang tsunami datang Pak Chandra, saat itu ibuku terbawa ombak. Dia berteriak, Pak Happy. Aku masih ingat ibuku di atas lautan ombak. Dia mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa ngaji anak ya. Nanti kau datang ke batu nisanku dan kau mengaji. Aku ingat itu Pak Happy. Makanya aku pesantren Pak Chandra di tempat yang sederhana ini. Anak peluk anak itu satu-satu. Saya katakan, maafin Pak Happy ya. Tidak apa-apa Pak Chandra. Yang penting Pak Chandra jangan pulang dulu ke Jakarta sebelum Pak Happy bawa ke tempat ini. Dia mengatakan, Pak Chandra, ibuku dikuburkan bersama 250 jenazah di kuburan masal ini Pak Happy. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, aku ingin berdoa untuk orang tua aku Pak Happy. Dia mengatakan, Bunda, aku datang bawa orang dari Jakarta Bunda. Aku yakin dia bisa baca doanya. Dan dia berdoa di situ. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Dan dia mengamini. Kenapa anak katakan ini kepada anda? Ini cocok kawan. Ada santri, ada dewan guru yang kami hormati. Ketika kami datang ke situ, pasti antum mengatakan, Pak Happy, emang bagaimana tempatnya? Antum melihat tempat kami saat itu ngasih motivasi di depan generasi tanah Serambi Makkah. Di sini tempatnya. Anak pamitan pulang, depan anak-anak santri hebat itu. Mereka tarik jas ada sambil mengatakan, Pak Chandra, jangan aku pulang dulu. Mau nggak ngajar aku di sini? Anak bertahan sampai flight penerbangan kami keep 1 hari setelah itu. Kami mengajarkan mereka hanya kalimat manjada wajadana. Ayo nak manjada wajada. 5 santri itu berteriak manjada wajada. Dia kehujanan, dia kepanasan nak. Dia kehujanan tapi dia tetap semangat manjada wajada. Anak yang kehujanan basah kuyup, anak suruh asisten ambil jas hujan hari itu di bentor. Anak pakai jas hujan. Ketika anak pakai jas hujan ini, anak dia teriak lagi, hei Pak Chandra, manja kali kau ini. Bapak baru kenal 5 menit kena air hujan, bapak pakai jas hujan. Kami 5 tahun di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Kami runsau ke beberapa titik di negeri ini. Potret pendidikan di Indonesia, Ustaz Allah Karim ya Rabbana ya Rahim. Antum melihat mereka kayak Spiderman. Antum pasti bilang, analah apa Ustaz? Acara seminar motivasi, nunggu mereka dulu bergelantungan di atas tali. Kami runsau saat itu ke beberapa titik di Watampone, Makassar. Kami melihat potret-potret ini, people. Mereka saking pengen belajar. Apa kesimpulan segmen ini? Bersyukurlah antum punya Al-Mizan Profil ini. Tepuk tangan untuk potret 30 tahun. Nikmat apalagi akan kau dustakan generasi Al-Mizan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini cerita akan menembak setiap orang yang mendengarnya. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Kita harus bersyukur. Jangan sebaliknya malah kufur. Maka segmen closing hari ini membawa antum berselancar dengan the power of dream, kekuatan mimpi. Ketika anak tanya, nak apa mimpimu? Andaikan anak kasih mikrofon kepada antum, Ustaz akan bilang, Pak Happy, impian saya adalah saya punya buah hati Ustaz. Nanti dia akan menjadi pahlawan untuk nanti di surga ya. Andaikan ini mikrofon anak kasihkan kepada anti putri, maka impian antum akan sama dengan satu anak ini. Dia anak al-khairiyah Setias. Acaranya seminar parenting bunda. Saya kanan orang tuanya, saya kiri santri-santrinya. Anak tanya, Ustaz, apa mimpimu? Tiba-tiba satu anak muara bungo jambi, dia maju ke depan. Pak Chandra, aku punya mimpi, boleh aku tampil ke depan? Hai sayang, sini maju ke depan bersama orang tuanya.
Ketika anak bilang bersama orang tuanya, dia bilang, Pak Chandra, orang tuaku sudah tak ada, Pak Chandra. Aku datang ke sini bersama nenek Pak Happy. Oke, kalau gitu, sini, kamu sendirian maju ke depan. Dia maju ke depan dan dia membacakan impiannya. Anak kelas 3 SD, tapi impiannya dahsyat people. Apa impian anak Al-Khairiyah Surabaya hari itu? Impiannya adalah, ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Impian itu pasti antum pernah munculkan. Kenapa Bibo? Impian seorang adik, dia pernah curhat terhadap kakaknya, tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apa curhatannya? Ini dia Kak. Abang sampai jam berapa sih? Mereka kan mahadud gak waktunya kan? Boleh ya. Aku lihat kan, dia punya impian yang indah, dia bicara bercurhatkan impiannya terhadap kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Rob itu maha baik Al-Mizan. Rob itu maha baik. Semua hari ini saatnya mengatakan Rob itu maha baik. Maka antum pun digerakkan oleh Allah dengan indah, dengan cinta oleh Rob Azza wa Jalla. Apa bukti? Sama gak sih ekspresi antum seperti santri putra tadi pagi? Sebelum anak closing hari ini, antum kadang sadar tidak sadar yang hadir depan anak, ustaz, ustazah, santriwati, antum pernah ada di titik ini sebelum masuk ke alam al-mizan. Saat itu bangga banget dengan kostum yang antum pakai, selayaknya anak TK yang mereka pakai kostumnya. Saat itu antum pernah duduk di bangku TK, antum mendengarkan guru, tapi antum gak seindah hari ini nak. Pernahkah antum teringat ke beberapa tahun silam, antum pun pasti sangat bangga ketika menggunakan kostum merah putih ketika antum duduk di bangku SD. Tapi tidak sedikit generasi Al-Mizan yang antum sekarang masih cemburu dengan kawan-kawan antum yang di luar sana masih menggunakan putih birunya atau putih abu-abunya. Justru mereka yang pengen banget kayak antum menggunakan seragam antum yang eksklusif di Al-Mizan ini. Ketika Anda munculkan gambar ini, pasti antum bilang, Pak Happy Chandra, sebelum Pak Happy menutup acara ini, Afwan Ustadz, itu cerita sudah lewat Pak Happy. Seragamku sudah aku simpan baik-baik dalam rumah. Aku sudah menanggalkan semua seragam sekolah itu, dan aku sudah masuk ke alam Al-Mizan ini dengan kafah Pak Happy. Yang kakak kelas 6 dia berteriak, Ustadz, Afwan Ustadz, tinggal menghitung bulan Pak Happy. Potret kami hari ini di benak kami adalah al-imtihanat dan goyatul imtihanat, salah satunya adalah haflatut takharruj yang antum memberikan. Yang lagi kuliah, ustazah sama, Anda juga impiannya dulu kayak gitu. Semua pasti merasakan, Ustaz, anak suatu saat pengen ini sudah baik. Ketika satu momen ini saya serkan depan antum, seperti di generasi putra tadi pagi. Hei anak-anak putri Al-Mizan, Ana MC di Manado. Saat itu acaranya wisuda. Ana MC di sayap kiri. Ana mulai mengatakan prosesi wisuda dimulai. Tiba-tiba protokoler dia teriak paling belakang, Mas Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya. Kita nunggu satu wisudawan kasihan jauh dari mas dari Watampone. Akhirnya kita menunggu sampai 45 menit menunggu seorang santri Ustaz alumni pesantren jurusan tarbiyah, fakultas tarbiyah. Dia pengen banget di wisuda hari itu, tapi dia terlambat datang di wisuda. Antum tahu kenapa dia terlambat di wisuda? Antum melihat tayangannya, tapi dengan hati, jangan dengan mata. Kenapa dia terlambat di wisuda? Habis subuh aja dia mengatakan kepada bapaknya, Pak, aku sudah mengumpulkan uang untuk naik PT-PT. PT-PT artinya angkutan umum kawan. Dia harus berjalan, akhirnya jalan kaki bersama ayahnya.
membawa kursi roda sang ayah 2 jam 30 menit. Dari mana? Dari rumahnya menuju ke kampus. Dia membawa kursi roda sang ayah 2 jam 30 menit menelusuri dinginnya tanah Manado. Kapan itu terjadi? 2018, dan ini saksinya kawan. Setelah 2 jam 30 menit, tibalah anak itu membawa kursi roda sang ayah. Ayah yang tak bisa berjalan kan? Semua mata tertuju kepada orang hebat ini. Kekesalan hari itu berubah menjadi kebahagiaan. Kekesalan peserta hari itu berubah menjadi cinta. Antum melihat ayah yang hebat ini, dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Impian pemuda hebat ini adalah memeluk ayah yang dia cinta di hari wisuda. Bukankah ini impian antum? Antum melihat peci sang ayah ini, pecinya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Antum lihat huwa laysa minal mumtazin, dia bukan anak yang kumlot nilainya, tapi akhlaknya yang indah. Ayah adalah figur utama untuk dia, yang sudah 2 jam 30 menit menelusuri dinginnya tanah Manado. Kapan itu terjadi generasi putri? 2018 hari itu kami menyaksikan dari meja MC, kekesalan peserta berubah menjadi cinta, karena di situ ada the power of birrul walidain. Dan tayangan ini kami bawa ke satu kampus UIN Araniri Aceh 2019 bulan Februari. Tayangan video yang barusan hanya sekian menit itu ditonton oleh 200 calon wisudawan wisudawati yang akan diwisuda minggu depannya. Tapi tiba-tiba Allah menggerakkan kembali. Ada seorang putri, anak Lok Semawe. Dia maju, dia di zona tengah. Dia berteriak sambil mengatakan apa? Pak Chandra, melihat tayangan video barusan sedih hati kami Pak Hemi. Dia berteriak, Ustaz, melihat tayangan video barusan sedih hati kami Pak Chandra. Kami berikrar Pak Happy, minggu depan kami akan diwisuda Pak Chandra. Ketika namaku nanti disebut Pak Happy, aku akan berikan togaku untuk orang tuaku. Dia berteriak di depan ratusan orang. Selain dia ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Siapa nama anak ini? Namanya adalah Rina Maharani, mahasiswi dari UIN Araniri. Dan saat itu ungkapan sang penyair itu indah. Apa ungkapannya? Tajrir riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia pengen banget nak diwisuda. Dia pengen banget dipeluk kayak yang lain dari wisuda oleh orang tuanya. Tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia sakit. Detik-detik mau diwisuda, dan dia meninggal dunia. Dia wafat detik-detik mau diwisuda. Sayap kanan muncul tulisan selamat dan sukses wisudawan wisudawati dengan karangan bunga.